Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dino Al-Hafiz dengan NIM 23109113137. Saya adalah mahasiswa dari program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023. Jadi di sini pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari organ sensoris, sistem saraf pusat, nervus cranialis, dan juga pathways. Jadi langsung saja. Oh, sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang diberikan bisa dengan mudah dipahami dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan. Baik, doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi, pada rumusan masalah ini yang pertama kita akan membahas mengenai menganalisis struktur dan fungsi dari organ sensoris. Yang kedua adalah membahas mengenai 12 pasang saraf kranial. Yang ketiga adalah sistem dari saraf pusat SSP atau upper motor neuron. Dan yang keempat adalah jalur motorik dan juga sensorik atau pathways-nya. Baik, kita lanjut. Yang pertama akan membahas mengenai organ sensoris. Sebelumnya terdapat pendahuluan terlebih dahulu. Di dalam tubuh manusia ada yang dinamakan organ sensoris, sistem saraf pusat, dan juga jalur motorik, serta sensorik yang berperan penting dalam menerima, memproses, dan juga merespons informasi dari lingkungan sekitar. Organ sensoris ini berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dari luar, sementara sistem saraf pusat bertugas untuk memproses informasi tersebut. Jalur sensorik dan juga motorik adalah jalan utama yang menghubungkan informasi sensoris dengan reaksi motorik yang dihasilkan. Selain itu, 12 nervus cranialis ini memainkan peran yang krusial dalam mengatur fungsi sensorik dan juga motorik dari tubuh, terutama di bagian kepala dan juga di bagian leher. Oke, kita lanjut ke bagian organ sensoris untuk penglihatan, yaitu mata. Untuk anatomi mata, yang pertama di sini terdapat yang dinamakan dengan kornea. Ini kornea. Kornea ini merupakan lapisan transparan terluar yang berfungsi untuk melindungi mata dan berperan sebagai lensa utama yang kuat yang memfokuskan cahaya masuk. Kornea ini juga memiliki sifat retraktif yang kuat dan juga berperan signifikan dalam penglihatan. Ini kornea nih, kornea. Oke, selanjutnya terdapat aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan terletak di sini ya. Cairan yang terletak di antara kornea, ini kornea dan juga lensa, ini lensa. Cairan yang terletak antara kornea dan lensa. Jadi cairan ini membantu menjaga tekanan intraokular dan juga menyediakan nutrisi untuk bagian depan mata, termasuk kornea dan juga lensa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lens di sini ya, lensa. Jadi, lensa merupakan struktur transparan yang memiliki kemampuan untuk akomodasi. Sekali lagi, untuk akomodasi yang memungkinkan untuk fokus pada suatu objek, baik objek tersebut dekat maupun objek tersebut jauh. Adapun otot siliaris yang membantu dari lensa ini untuk mengatur ketebalan lensa untuk proses akomodasi. Jadi ada yang dinamakan musculus ciliaris yang berfungsi ini, musculus ciliaris yang berfungsi untuk membantu dari akomodasi fungsi lensa itu sebagai akomodasi. Selanjutnya adalah iris dan juga pupil. Di sini iris nih, iris. Dan juga pupil. Pupil itu yang ditimbulkan dari dua iris kiri dan kanannya ya. Jadi iris dan juga pupil. Jadi iris adalah struktur berwarna yang mengatur dari ukuran pupil, lubang di tengah iris. Ini pupil di sini. Jadi untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Di kondisi terang, pupil ini akan menyempit atau yang disebut dengan miosis. Sementara apabila di kondisi yang redup ataupun gelap, pupil akan melebar. Fungsi dari miosis dan midriasis ini, pupil menyempit apabila cahaya yang diterima terlalu banyak, pupil akan mengecil agar cahaya yang diterima tidak terlalu banyak. Sedangkan dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi yang redup, pupil akan membesar dikarenakan perlunya cahaya yang dibutuhkan agar bisa agar cahaya bisa masuk lebih banyak
ke dalam mata. Oke, lanjut ada yang dinamakan vitreous humor. Jadi, humor yang bagian ini tuh merupakan cairan seperti gel yang mengisi ruangan antara lensa, ini tadi lensa, dan juga retina. Mohon maaf, dan juga retina. Nih, retina. Retina. Ada pars ciliaris dan juga ada pars optica retina. Jadi, retina ini merupakan lapisan terdalam mata yang berisi dari dua jenis fotoreseptor. Ada dua fotoreseptor. Jenis dari reseptor di mata yaitu fotoreseptor. Dua jenis fotoreseptornya itu terdapat sel batang atau rod cells dan juga sel kerucut atau cone cells. Untuk rod cell sendiri berfungsi dalam kondisi cahaya rendah yang penting untuk penglihatan malam dan juga deteksi dari gerakan. Sedangkan untuk sel kerucut atau cone cells berfungsi dalam cahaya terang dan bertanggung jawab atas penglihatan warna dan juga ketajaman visual. Selanjutnya adalah makula. Makula merupakan area kecil di retina yang bertanggung jawab atas penglihatan sentral yang tajam. Selanjutnya ada optic disc atau ini discus nervi optici. Nih, discus nervi ini. Ini nih merupakan titik di mana saraf optik keluar dari mata yang tidak memiliki fotoreseptor yang menciptakan titik buta. Selanjutnya untuk fungsi retina dan dari jalur visual. Ini tadi retina ya, ada dua. Ada yang pars optika, ada pars ciliaris. Untuk fungsi retina dan jalur visual, setelah cahaya difokuskan ke lensa oleh lensa ke retina, fotoreseptor itu mengonversi cahaya menjadi sinyal elektrik. Sinyal ini nih kemudian dikirim ke saraf optik di kiasma optikus, di mana serabut saraf dari mata bersilangan sebagian. Kemudian dilanjutkan ke traktus optikus dan mencapai nukleus geniculatum lateral di talamus. Sinyal visual ini kemudian diteruskan ke korteks visual primer di lobus occipital untuk pemrosesan lebih lanjut. Oke, baik. Selanjutnya kita ke organ berikutnya. Telinga sebagai fungsi pendengaran. Untuk struktur telinga ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama, telinga luar yang berfungsi ini telinga luar ya. Telinga bagian luar, khususnya daun telinga, ini nih berfungsi untuk mengumpulkan dan juga mengarahkan dari gelombang suara. Telinga tengah, selanjutnya ke telinga tengah. Di sini ada telinga tengah yang berfungsi untuk menghantarkan juga di telinga tengah ini terdapat tiga tulang. Tiga tulang ada incus, ada malleus, ada stapes. Nah, untuk fungsinya sendiri eh, sebagai mentransmisikan getaran dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan koklea. Maaf, ini koklea. Koklea ini merupakan organ berbentuk spiral. Seperti dilihat ini spiral ya bentuknya ya. Berbentuk spiral di telinga dalam yang berisi dengan cairan endolim dan juga perilim, serta sel-sel rambut yang sensitif. Getaran suara menyebabkan pergerakan cairan yang kemudian mengaktifkan sel-sel dari rambut. Oke, baik. Untuk fungsi auditori secara keseluruhan, secara umum. Getaran suara menggerakkan cairan dari menggetarkan cairan di dalam koklea yang mengaktifkan sel-sel rambut di organ korti. Kemudian potensial aksi yang dihasilkan dikirim melalui saraf auditori ke nukleus cochlearis, kemudian diteruskan ke colliculus inferior dan corpus geniculatum mediale di talamus, sebelum mencapai di korteks cerebri di lobus temporal. Oke, lanjut. Telinga sudah, kita lanjut ke hidung sebagai fungsi penciuman. Pada hidung terdapat yang dinamakan dengan epitel olfaktori, merupakan jaringan khusus di rongga hidung. Jaringan khusus di rongga hidung yang mengandung reseptor olfaktori. Epitel ini ditutupi oleh lapisan mukus yang membantu dari melautkan molekul-molekul bau. Terdapat reseptor olfaktori yang memiliki silia yang berinteraksi langsung dengan molekul-molekul bau yang mengubah informasi kimia menjadi sinyal listrik. Adapun yang dinamakan dengan nervus olfactory di sini, saraf olfaktori ini merupakan sinyal dari reseptor olfaktori tersebut kemudian diteruskan melalui saraf ke bulbus olfactorius dari ini di sini ke sini dan terkontrol nervus olfaktori ke bulbus olfactorius. Bulbus olfactorius ini mengirimkan sinyal penciuman ke berbagai bagian otak termasuk korteks piriform untuk identifikasi bau dan ke sistem limbik untuk respon emosional.
Untuk respon emosionalnya ya gitu, misalnya kita jadi kebauan gitu ya. Untuk proses penciuman sendiri, ketika ada molekul dari suatu bau memasuki rongga hidung, suatu bau masuk ke rongga hidung dan berikatan dengan reseptor, lalu menginisiasi potensial aksi yang ditransmisikan melalui saraf olfaktori, nervus olfaktori ini, lalu ke bulbus olfaktorius. Selanjutnya, untuk jalur penciuman, dari bulbus olfaktorius, informasi diteruskan ke berbagai area otak, termasuk korteks piriform untuk identifikasi bau dan sistem limbik untuk respon emosional. Tadi udah dibahas juga ya. Oke, kita lanjut ke bagian organ selanjutnya. Lidah atau pengecapan. Jadi untuk anatomi lidah ini sendiri terdapat yang dinamakan dengan papila. Papila itu sendiri merupakan struktur kecil di permukaan lidah yang mengandung taste buds atau reseptor di lidah ya, yang terdiri dari beberapa jenis papila seperti papila filiformis, papila fungiformis, dan juga papila foliata yang masing-masing memiliki distribusi reseptor rasa yang berbeda. Untuk taste bud sendiri merupakan kumpulan sel-sel pengecap yang mengandung reseptor untuk 5 rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Untuk saraf dari pengecapan sendiri terdapat nervus facialis, nervus ketujuh yang membawa sinyal dari 2/3 bagian depan, bagian anterior lidah. Lalu nervus glossopharyngeus, nervus ke-9 yang membawa sinyal dari 1/3 bagian belakang lidah. Dan juga nervus vagus yang mengirimkan sinyal dari bagian dasar eh, lidah dan faring, bagian dasar lidah dan juga faring. Udah agak ke dalam sana ya. Untuk fungsi pengecapannya sendiri, substansia yang larut dari dalam saliva akan merangsang dari taste bud, lalu akan sinyal dikirim ke insula dan korteks orbitofrontal untuk pemrosesan rasa. Secara singkatnya gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke bagian kulit. Kulit ini nih untuk bagian perabaan. Jadi untuk anatomi, maaf ya ini pakai apa? Foto dari anatomi kulit di bagian jari. Anatomi dan reseptor kulit. Terdapat yang dinamakan dengan epidermis dan juga dermis. Untuk epidermis dan dermis ini merupakan dua lapisan utama kulit di mana reseptor ini nih eh, reseptor di mana reseptor sensoris berada, yaitu di epidermis dan juga di dermis. Nah, di epidermis merupakan lapisan terluar yang melindungi tubuh. Nih, epidermis merupakan lapisan terluar yang melindungi tubuh, sementara dermis mengandung pembuluh darah, ujung saraf dan juga reseptor dari sensoris. Untuk mekanoreseptor, ini sedikit tambahan aja untuk terdapat mekanoreseptor. Yang pertama ada corpusculum Meissner yang sensitif terhadap sentuhan ringan dan getaran rendah yang banyak ditemukan di area kulit yang tidak berbulu. Area kulit yang tidak berbulu itu yaitu bagian telapak tangan dan juga telapak kaki. Selanjutnya ada corpusculum pacini yang merespon getaran dan tekanan yang lebih mendalam. Kalau Meissner itu getaran yang halus, rabaan gitu, dan getaran yang vibrasi yang rendah. Kalau Pacini ini nih yang lebih eh, tinggi gitu. Untuk termoreseptor dan juga nociceptor. Untuk termoreseptor ini merupakan reseptor yang mendeteksi dari perubahan suhu, sementara nociceptor mendeteksi dari rangsangan nyeri. Untuk fungsi dari jalur somatosensorisnya, yaitu informasi dari reseptor ini ditransmisikan melalui serabut sensorik ke sumsum tulang belakang atau medulla spinalis, kemudian menuju talamus dan juga korteks somatosensorik di lobus parietal yang merupakan tempat sensasi diinterpretasikan. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pembahasan selanjutnya, yaitu nervus cranialis. Bisa dibaca di sini, nervus cranialis adalah 12 pasang saraf yang keluar langsung dari otak dan juga batang otak. Bukan dari sumsum tulang belakang. Bukan dari sumsum tulang belakang. Atau medulla spinalis, perlu digarisbawahi. Mereka ini berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas sensorik dan motorik di kepala, leher, dan juga beberapa organ tubuh. Seperti nervus vagus yang menginervasi dari beberapa organ yang visceral.
Lanjut. Oke, nervus cranialis. Di sini untuk penjelasan dari nervus cranialisnya, mohon maaf menggunakan satu foto aja ya, karena di sini sudah menginclude semua dari nervus cranialis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, dan juga 12. Oke, ini 12 ya. 9, 10, 11, 12. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Untuk nervus olfactorius ini nih berorigo dari atap dari kavitas nasi yang memiliki tempat keluar di lamina et foramina cribrosa osis ethmoidalis, menginervasi dari mukosa olfactorius dan juga fungsinya sebagai penghidu atau penciuman. Secara garis besar fungsinya ini bertanggung jawab untuk indera penciuman gitu ya. Lalu untuk lokasi dan jalurnya, neuron reseptor dari olfaktori di epitel olfaktori rongga hidung mengirim akson langsung ke bulbus olfaktorius di otak. Ini adalah satu-satunya saraf kranial yang langsung terhubung ke korteks cerebral tanpa melalui talamus nih kan. Letaknya atas banget nih. Lanjut, saraf yang kedua, nervus yang kedua, yaitu nervus opticus. Nih, bisa dibaca juga di sini kalau ini maaf tulisannya. Yang kedua, nervus opticus. Untuk nervus opticus ini sendiri memiliki origo di retina di bagian mata tadi yang sebelumnya udah dijelaskan ya. Kalau lupa bisa scroll lagi, bisa di rewind. Untuk tempat keluarnya di kanalis opticus, untuk innervated areanya menginervasi dari fotoreseptor di retina dan untuk fungsinya sebagai penglihatan. Untuk fungsi umumnya dari penglihatan yaitu mentransmisikan informasi visual dari retina ke otak. Untuk jalurnya, akson dari sel ganglion retina membentuk saraf optik yang kemudian bergabung di kiasma optikus. Setelah kiasma, saraf melanjutkan sebagai traktus optikus ke nukleus geniculum lateral di talamus dan akhirnya korteks visual primer. Lanjut ke saraf yang ketiga. Ini saraf yang ketiga. Udah ada tulisannya nih ya. Ini 1, ini 2, 3. Untuk yang ketiga adalah nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius berorigo di mesencephalon. Nih, mesencephalon ya. Berorigo di mesencephalon dan keluar melalui dinamakan visura orbitalis superior yang menginervasi dari beberapa otot, yaitu otot ekstraokular dan otot intraokular. Untuk otot ekstraokular, yang pertama ada musculus rectus superior, inferior, dan media. Lalu ada musculus obliquus inferior dan musculus levator palpebra superior. Dan juga untuk dari otot intraokular terdapat musculus sphincter pupilla dan musculus ciliaris. Untuk fungsinya sendiri yaitu pergerakan bola mata, pergerakan kelopak mata untuk miosis dari muskulus sphincter pupila dan juga akomodasi dari lensa yaitu muskulus ciliaris yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Oke, untuk nervus oculomotoris ini mempersarafi dari 4 dari 6 otot ekstraokular tadi sudah disebutkan dan otot yang membuka serta menutup mata yaitu musculus levator palpebra membuka mata yaitu musculus levator palpebra dan otot sphincter pupil yang untuk miosis tadi. Oke, kita lanjut. Maaf, kok lanjut. Lanjutnya ke sini maksudnya. Keempat, nervus trochlearis. Nervus trochlearis ada di sini. Net. Oke. Nervus trochlearis ini nih memiliki berorigo di mesencephalon yang keluar melalui visura orbitalis superior dan menginervasi dari extraocular muscle atau otot ekstraokular yaitu musculus obliquus superior yang berfungsi sebagai pergerakan bola mata atau mengontrol gerakan mata ke bawah dan juga ke dalam karena mempersalafi dari satu otot tadi yaitu obliquus superior yang meskipun fungsinya terbatas, namun nervus ini penting untuk gerakan mata yang halus dan juga presisi. Selanjutnya adalah nervus trigeminus. Maaf ya, kenapa tadi? Nih, yang kelima, nervus trigeminus nih. Nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini berorigo di pons
yang keluar melalui visura orbitalis superior, foramen rotundum, dan juga foramen oval. Karena kita sebutkan dulu ya, nervus trigeminus kan terbagi menjadi tiga. Nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Kelihatan ya? Ya. Jadi tempat keluarnya juga ada tiga. Visura orbitalis superior, foramen rotundum, serta foramen ovale. Untuk inervasi areanya menginervasi dari eh, facial skin atau kulit di wajah dan juga otot mastikasi untuk mengunyah. Untuk fungsinya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menginervasi area apa? Tentunya fungsinya juga kurang lebih sama, yaitu sensasi di bagian kulit wajah dan juga untuk otot dari mengunyah atau mastikasi atau mastication. Selanjutnya kalau dirincikan ya, nervus ophthalmicus itu untuk sensorik untuk dahi, kelopak mata atas dan juga hidung. Untuk nervus maxillaris itu sensorik untuk pipi, bibir atas dan juga gigi atas. Dan untuk nervus mandibularis itu untuk sensorik untuk rahang bawah, bibir bawah dan juga bibir bawah dan juga 2/3 anterior lidah serta motorik untuk otot-otot pengunyah. Selanjutnya adalah nervus abducens, nervus keenam, nervus abducens nih. Bisa zoom lagi bisa tuh. Itu ya. Nervus abducens. Maaf. Oke, nervus abducens. Nervus abducens ini nih memiliki origo di pons yang keluar melalui visura orbitalis superior dan juga menginervasi dari extraocular muscle yaitu musculus rectus lateralis yang memiliki fungsi untuk pergerakan dari mata. Yang inervasinya ini hanya mempersarafi otot rectus lateralis yang menggerakkan mata ke arah lateral atau menjauhi dari bagian tengah tubuh. Ini kalau kelihatan ya, arah ke arah lateral. Tuh, oke. Selanjutnya adalah nervus ketujuh yaitu nervus facialis. Di 7 dan 8. Tapi kita bahas yang nervus ketujuh dulu, nervus facialis. Untuk nervus facialis berorigo di pons juga, sebagian dari pons, yang merupakan yang keluar dari foramen stylomastoideum dan juga meatus acousticus internus. Untuk menginervasinya, nervus ketujuh ini menginervasi dari eh, otot mimik, organ gustatoria dan juga glandula. Untuk fungsinya itu ya seperti dari menginervasi areanya, fungsinya itu sebagai facial expression atau ekspresi wajah, taste sensation atau rasa karena itu menginovasi dari 2/3 anterior, 2/3 lidah di bagian anterior sebagai rasa manis dan asin. Lalu sekresi dari glandula, secretion of glands. Ya untuk komponennya itu ada komponen motorik tadi yang mempersarafi otot-otot ekspresi di wajah. Untuk sensoriknya yaitu pengecapan 2/3 anterior lidah serta parasimpatisnya yaitu kelenjar tadi glandula atau kelenjar air mata, kelenjar saliva, submandibular dan sublingual. Baik, lanjut ke nervus ke-8. Nervus ke-8 di sini. Oke. Nervus ke-8 ini nih memiliki eh, berorigo. Kita belum sebutkan ya. Nervus ke-8 adalah nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis ini berorigo di pontomedullary junction. Pontomedullary junction yang memiliki exit place yaitu meatus acousticus internus dan juga menginervasi dari vestibular dan juga organ-organ pendengaran. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai stabilitas dan juga pendengaran vestibulo keseimbangan koklearis pendengaran. Vestibular tadi mendeteksi posisi dan gerakan kepala untuk keseimbangan seperti yang disebutkan dan juga koklearis atau koklear mentransmisikan informasi pendengaran dari koklea. Intinya bertanggung jawab untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Keseimbangan dan pendengaran kalau sesuai urutannya. Lanjut ke saraf yang ke-9 nih. Yang ke-9 nih. Set, set.
Saraf yang kesembilan. Saraf yang kesembilan yaitu berorigo. Oh, kita sebutkan dulu saraf yang kesembilan adalah nervus glossopharyngeus yang berorigo di medula oblongata. Lalu keluar melalui foramen jugular dan menginervasi dari otot faringeal, lalu dan juga glandula parotis. Nih ya, nervus kesembilan. Untuk fungsinya sendiri tadi yaitu sebagai pengecapan sensasi di faring dan juga membantu dari menelan. Menginervasi dari sensorik yaitu sepertiga posterior lidah termasuk bagian dalam, merasakan rasa pahit ya, dan juga faring dan tonsil palatina. Untuk motorik yaitu otot silofaringeus untuk membantu penelanan dan parasimpatis yaitu kelenjar parotis. Lanjut kita ke nervus ke-10. Nervus ke-10 ini adalah nervus vagus. Nervus vagus ini nih berorigo di medula oblongata yang keluar melalui foramen jugular, menginervasi dari otot faring, laring, dan juga bagian viscera atau bagian dalam. Untuk fungsinya yaitu main parasympathetic nerve atau saraf parasimpatik utama. Untuk secara keseluruhan, ini merupakan saraf campuran dengan fungsi halus di kepala, leher, toraks, dan juga abdomen, karena visceral tadi ya. Untuk perannya sendiri yaitu sensorik untuk faring, laring, toraks, dan organ-organ abdominal. Untuk motorik yaitu untuk otot-otot faring dan laring. Untuk parasimpatis yaitu mengontrol detak jantung karena menginervasi dari core juga jantung. Motilitas dan sekresi gastrointestinal dan berbagai fungsi organ lainnya. Banyak ya fungsinya ya. Lanjut ke saraf aksesori yaitu saraf nervus accessorius. Nervus ke-11 nih, aksi 11 ya. Nervus accessorius. Nervus accessorius ini nih berorigo di medula oblongata yang keluar melalui foramen jugular dan juga foramen magnum. Menginervasi dari musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus. Kalau inervasinya muskulus-muskulus gitu ya, otot-otot gitu, berarti fungsinya itu fungsi motorik. Untuk fungsinya yaitu pergerakan dari em, neck leher dan juga shoulder bahu ya. Untuk inervasinya tadi itu contohnya itu mempersarafi dari otot sternocleidomastoideus untuk rotasi dan juga fleksi kepala dan juga musculus trapezius untuk elevasi bahu, musculus trapezius. Biasanya untuk pengecekannya itu ditahan bahunya, kita gerak pasiennya suruh gerak ke atas gitu. Oke, lanjut ke saraf terakhir, yaitu nervus hypoglossus. Seperti namanya ya, udah ketahuan ya. Nervus hypoglossus ini nih memiliki atau berorigo di medula oblongata juga, keluar melalui kanalis nervi hipoglossi yang menginervasi dari tongue muscles, otot lidah, yang berfungsi sebagai pergerakan dari lidah, membantu penelanan dan juga berbicara karena lidah membantu untuk bicara. Ya seperti disebutkan sebelumnya untuk mengontrol gerakan lidah, lalu inervasinya itu mempersarafi semua otot intrinsik lidah dan juga sebagian besar otot ekstrinsik lidah yang memungkinkan gerakan lidah yang kompleks untuk berbicara, menelan, dan mengunyah. Oke, kita lanjut. Udah ya, udah semua dari nervus cranialis, udah ke-12-12-nya kita bahas. Kita lanjut ke materi berikutnya, ke sub materi berikutnya, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari dua, ensefalon, ensefalon atau otak, dan yang kedua adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Lanjut. Untuk di sini yang pertama cerebrum. Cerebrum atau otak besar adalah bagian terbesar dari otak manusia yang terbagi menjadi dua belahan, kanan dan juga kiri. Setiap bagian dari otak ini dibagi menjadi beberapa lobus yang masing-masingnya memiliki fungsi spesifik. Cuman ini bagian dari samping ya, sebenarnya ada kayak dua gitu, cuman satu. Yang memiliki fungsi utama dari lobus-lobusnya masing-masing. Yang pertama kita bahas dari lobus frontalis.
Depan, frontal depan. Lobus frontalis ini terletak di bagian depan otak yang berfungsi sebagai pengendalian gerakan motorik secara sukarela atau area motorik primer, lalu juga berfungsi sebagai pemecahan masalah, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan, pengaturan emosi dan perilaku sosial, serta kemampuan berbicara dan bahasa, yaitu area Broca di hemisfer kiri. Lalu ada gyrus dan juga sulcus yang lumayan penting untuk di-highlight di sini. Yang pertama adalah gyrus presentalis ini. Tertulis di sini gyrus presentalis ini ya. Gyrus. Gyrus presentalis. Gyrus presentalis, gyrus itu bukit, sulcus itu lembah kayak gitu. Gyrus. Jadi di sini ada sebuah bukit yang bertanggung jawab untuk gerakan otot secara sukarela yang merupakan area motorik primer. Selanjutnya ada sulcus centralis nih. Sulcus centralis. Panjang ya. Ini untuk memisahkan lobus frontalis dari lobus parietalis. Memisahkan dari lobus frontalis dengan lobus parietalis yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, karena sudah disinggung sebelumnya, kita langsung masuk saja ke bagian lobus berikutnya, yaitu lobus parietalis. Lobus parietalis ini terletak di bagian tengah otak. Bagian tengah otak tadi ya disebutkan dipisahkan oleh sulcus centralis. Di bagian tengah otak yang berfungsi sebagai memproses informasi sensorik termasuk sentuhan, tekanan, suhu, dan juga rasa sakit. Fungsi utamanya yaitu seperti di sebelumnya yaitu pemrosesan sensasi tubuh dan juga sebagai area sensorik primer, lalu pemahaman mengenai spasial dan orientasi tubuh, integrasi sensorik dari berbagai modalitas seperti sentuhan, suhu, dan juga rasa sakit. Untuk gyrus dan juga sulcus yang perlu di-highlight adalah gyrus postcentralis. Gyrus postcentralis nih. Set. Gyrus postcentralis nih tulisannya ya, ada ini ya. Gyrus postcentralis ini nih merupakan area sensorik primer yang menerima informasi sensorik dari seluruh tubuh. Lalu ada yang dinamakan sulcus centralis. Nih, sulcus centralis tadi sudah disebutkan karena memisahkan lobus parietalis dari lobus frontalis. Selanjutnya adalah lobus temporalis. Lobus temporalis ini nih terletak di sisi otak, bagian sisi otak nih. Di bawah lobus parietalis yang merupakan memiliki peran dalam pemrosesan suara dan bahasa serta memori. Fungsi utamanya yaitu pemrosesan pendengaran sebagai area pendengaran primer, pemahaman bahasa, area Wernicke di hemisfer kiri, penyimpanan memori jangka panjang melalui hipokampus, serta pemrosesan informasi visual kompleks seperti pengenalan wajah. Untuk gyrus dan sulcus yang perlu di-highlight yaitu gyrus temporalis superior, yang mengandung area Wernicke yang terlibat dalam pemahaman bahasa. Jadi apabila ada gangguan di area Wernicke tersebut, akan terjadi masalah dalam pemahaman bahasanya. Selanjutnya ada sulcus lateral. Nih, sulcus lateralis yang terbagi menjadi rambus anterior dan rambus descendens. Sulcus lateral ini nih atau sulcus silvii yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontal dan parietal. Yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontal dan juga parietal. Lanjut kita ke lobus occipitalis. Lobus occipitalis ini nih eh, terletak di bagian belakang otak dan bertanggung jawab untuk pemrosesan informasi visual. Fungsi utamanya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu pemrosesan visual sebagai area visual primer, lalu sebagai persepsi dan juga pengenalan objek, bentuk, warna, dan juga gerakan. Untuk gyrus atau sulcus yang perlu di-highlight dari occipital ini adalah sulcus calcarinus. Ini ada di sini ya. Oke. Untuk sulcus ini terletak di bagian medial lobus occipitalis yang mengandung area di visual primer yang menerima informasi dari mata. Karena ini dari pandangan sini jadi mohon maaf. Oke, lanjut ke lobus insularis atau lobus centralis. Ini cuman nggak ada juga gambarnya di dalam sini ya. Pokoknya kalau ini dibuka ada di dalam gitu.
Terletak di kedalaman otak yang tersembunyi di bawah lobus frontal, parietal, dan juga lobus frontal, parietal, dan temporal yang memiliki fungsi untuk persepsi internal tubuh atau introsepsi, pemrosesan emosi, rasa, serta kesadaran diri dan terlibat dalam rasa sakit, homeostasis, dan juga kontrol visceral. Untuk beberapa gyrus dan sulcus yang perlu di-highlight adalah gyrus singuli, cuman karena nggak ada ininya maaf ya. Gyrus singuli yang berperan dalam emosi dan juga motivasi yang terletak di sekitar corpus callosum, sulcus longitudinalis untuk memisahkan dua hemisfer otak dan juga sulcus parieto-occipital yang memisahkan lobus parietal dari lobus occipitalis. Oke, sepertinya sudah selesai semua dari cerebrum. Lanjut ke cerebellum atau otak kecil. Strukturnya yaitu terletak di bagian posterior otak bawah yang terdiri dari dua hemisfer dan vermis di tengah. Hemisferum cerebelli, dua hemisfer dan satu vermis di tengah. Vermis nih vermis ya, vermis satu di tengah. Cerebellum ini tidak secara langsung cerebellum tidak secara langsung menggerakkan, tapi bertindak sebagai pusat pengontrol dan juga memastikan gerakan dilakukan dengan tepat, halus dan juga terkoordinasi. Cerebellum ini mengkoordinasi gerakan dan juga menjaga keseimbangan. Fungsi utama struktur pentingnya yang pertama adalah vermis tadi. Vermis yang mengontrol postur dan juga gerakan tubuh tengah atau batang tubuh. Yang kedua adalah hemisferum cerebelli. Dua ya, hemisferum cerebelli. Hemisfer. Hemisfer ini berfungsi untuk mengatur gerakan motorik halus dan ekstremitas. Lalu ada flocculonodular lobe yang menjaga keseimbangan dan juga orientasi tubuh dalam ruang. Lalu nucleus dentatus. Nucleus dentatusnya di dalam ya. Nucleus dentatus kalau dibelah lagi, nukleus dentatus merencanakan dan juga menginisiasi gerakan halus untuk pedunculus. Ini pedunculus, ada pedunculus superior dan pedunculus medialis. Pedunculus superior yang lebih kecil, pedunculus medialis yang lebih besar. Medius ya, mohon maaf. Pedunculus medius. Untuk pedunculus cerebralis ini menghubungkan cerebellum dengan otak dan sistem terbelakang untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dan juga sensorik. Cerebellum ini memastikan gerakan tubuh terkoordinasi dan juga halus. Untuk fungsinya sebagai koordinasi gerakan, menghaluskan dan menyinkronkan gerakan kompleks, sebagai keseimbangan yang bekerja sama dengan sistem vestibular untuk menjaga postur dan juga keseimbangan. Untuk pembelajaran motorik yaitu berperan dalam adaptasi dan penyempurnaan keterampilan motorik. Hubungan dengan korteks motoriknya yaitu menerima salinan sinyal motorik dari korteks dan memberikan umpan balik untuk penyesuaian gerakan. Selanjutnya ke batang otak. Di batang otak di sini ada yang dinamakan medula oblongata. Nih, medula oblongata yang warnanya merah nih ya. Medula oblongata ini memiliki fungsi vital yaitu untuk mengatur pernapasan, detak jantung dan juga tekanan darah. Untuk refleksnya yaitu mengendalikan refleks muntah, batuk dan juga menelan. Selanjutnya adalah pons. Di sini pons. Pons ini sebagai relay informasi yaitu menghubungkan cerebrum dan cerebellum. Pernafasan yaitu berperan dalam mengatur ritme pernapasan dan tidur terlibat dalam regulasi siklus tidur dan juga bangun. Lanjut ke bagian mesencephalon. Ini mesencephalon, yang warna hijau ya mesencephalon ya. Mesencephalon ini sebagai refleks visual yang mengontrol gerakan mata dan juga refleks pupil. Lalu refleks auditori yaitu berperan dalam lokalisasi suara dan kesadaran sebagai bagian dari sistem aktivasi retikuler yang mempertahankan kesadaran. Lanjut mengenai diencephalon. Untuk diencephalon ini terdapat yang dinamakan dengan ini ya. Kalau dari ini tuh ini diencephalon nih. Ini diencephalon, ini naistononnya telencephalon. Kalau di diencephalon ada yang dinamakan ini diencephalon ya. Diencephalon ada yang dinamakan talamus nih, talamus. Talamus. Talamus ini nih sebagai gerbang sensorik yang memproses dan juga merelay hampir semua informasi sensorik kecuali penciuman ke korteks cerebral. Sebagai regulasi kesadaran yaitu berinteraksi dengan korteks dalam mempertahankan kesadaran. Dan yang kedua terdapat yang dinamakan hipotalamus nih. Ini talamus, ini hipotalamus nih, hipotalamus. Hipotalamus ini nih berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, dan juga ritme sirkadian. Untuk emosinya yaitu berperan dalam respons emosional dan juga perilaku.
hormon yaitu mengontrol pelepasan hormon hipofisis yang mengatur sistem endokrin nih. Hipofisis mengatur dari pelepasan hormon di hipofisis dan juga mengatur sistem endokrin. Lalu sistem saraf otonomnya itu mengkoordinasikan fungsi simpatik dan juga parasimpatik. Untuk selanjutnya adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Ini mengambil bagian dari yang medula spinalis bagian sakral ya. Jadi begini, agak kecil. Maaf. Untuk strukturnya, struktur umumnya terdapat substansia grisea atau substansia abu-abu yang grisea atau abu-abu yang berbentuk seperti kupu-kupu yang berisi dari badan sel neuron dan juga substansia alba putih nih yang lebih putih, ini lebih abu-abu. Itu tuh mengelilingi dari substansi grisea yang terdiri dari akson bermielin. Jadi putih-putih karena terdapat akson bermielin. Fungsinya sendiri yaitu sebagai transmisi informasi yang menghantarkan sinyal sensori ke otak dan sinyal motorik dari otak ke otot dan organ. Integrasinya yaitu memproses beberapa jenis informasi sensorik dan motorik. Refleks spinal yaitu menghasilkan respon cepat terhadap stimulus tertentu tanpa perlu pemrosesan otak. Misalnya kita memegang sesuatu yang panas, kita tuh akan langsung gitu. Langsung cepat, responnya cepat, refleks. Ini namanya aja refleks spinal ya. Nggak perlu pemrosesan ke otak terlebih dahulu, namun langsung di medula spinalis, langsung ke organ ke organ efektor, ke ya otot efektor gitu. Misalnya kita menerima panas, set kita menerima panas, panasnya berlebihan, terasa nyeri, nyeri yang berlebihan, lalu ya anggap rangsangan, dapat rangsangan, diterima, diubah menjadi stimulus, jadi listrik, dihantarkan oleh sistem saraf sistem saraf tepi atau perifer ke medula spinalis. Sebenarnya kan harusnya ke otak dulu untuk pemrosesan, namun langsung ke berputar di medula spinalis, lalu langsung balik lagi menghasilkan efek apa menghasilkan eh, efek motorik untuk menghasilkan respon motorik ya untuk menghasilkan respon motorik di organ efektor. Misalnya tangannya langsung saat gitu tadi ya. Mohon maaf kalau belibet ya. eh Lanjut untuk segmen terbagi menjadi eh 31 ya nervus spinalis ini nih nervus spinalis 31 nervus yang terbagi menjadi 8 di bagian cervical yaitu plexus cervicalis yaitu ya udah kita sebutin plexusnya aja plexus cervicalis, plexus thoracica, plexus lumbar, plexus sacral, plexus coccygeal. Kalau plexus lumbar sakral sama coccygeal itu tuh dinamakan plexus lumbosacralis. Itu digabung tiganya ya. Kalau plexus cervical itu tadi ada 8, kalau plexus thoracica itu ada 12, plexus lumbar itu ada 5, sakral 5 dan coccygeal 5. Kalau digabung ada 11. Ya, 8 tambah 12 tambah 11 31. Yang masing-masing menginervasi area tubuh yang spesifik. Oke, untuk tambahan ada yang namanya sistem limbik. Komponen utamanya adalah hipokampus yang berperan penting dalam pembentukan memori, yaitu selanjutnya adalah amigdala sebagai pusat pemrosesan emosi, lalu korteks singulat yang terlibat dalam pembelajaran emosi dan pengambilan keputusan. Untuk fungsinya untuk mengatur dan memproses respon emosional, terutama dalam ya emosional gitu. Terus kalau memori, eh, konsolidasi memori jangka pendek menjadi jangka panjang sebagai motivasi dan juga mempengaruhi berbagai aspek perilaku sosial dan juga individual. Untuk lanjut ya ke jalur motorik dan juga jalur sensorik. Ini terdapat jalur motorik yaitu jalur piramidal atau jalur kortikospinal. Sebenarnya ada dua jalur piramidal sama ekstrapiramidal. Untuk jalur piramidalnya yang pertama eh, asalnya terutama di korteks motorik primer dengan kontribusi dari area promotor dan somatosensorik. Nih, meninggalkan korteks motorik, lalu dengan perjalanannya melalui kapsula internal, meninggalkan korteks motorik, bergabung di substansi alba cerebri, eh, yang sekitar 90% serat bersilangan atau dekusasi atau dekusatio di medula oblongata yang menjelaskan kenapa sisi kiri otak mengontrol sisi kanan tubuh dan juga sebaliknya.
Nih, medula oblongata. Lalu fungsinya itu mengontrol gerakan volunteer halus, terutama di ekstremitas distal, itu tangan dan kaki, serta apabila terdapat kerusakan menyebabkan kelemahan atau paralisis kontralateral. Jadi dari ini motor homunculus dari motor cortex turun melalui corticobulbar, tractus corticobulbar, terus melewati pedunculus cerebral, melewati mesencephalon, melewati medula oblongata, terus ini tadi itu terjadi dekusasi di medula oblongata yang menjelaskan kenapa eh, sisi otak mengontrol sisi tubuh yang berlawanan gitu. Dari sini, sini, misalnya dari sini, turunnya berarti ke sini, gitu ya. Lanjut ada jalur ekstrapiramida yaitu traktus rubrospinal dari nukleus rubber di mesencephalon berperan dalam kontrol motorik halus. Lalu traktus retikulospinal dari formasi retikularis di batang otak yang mengatur tonus otot dan juga postur. Traktus vestibulospinal yaitu dari nuklei vestibular penting untuk keseimbangan dan postur. Traktus tektospinal dari coliculus superior mengkoordinasi gerakan kepala dan mata yang berfungsi sebagai kontrol postur dan berinteraksinya yaitu bekerjasama dengan sistem piramida untuk menghasilkan gerakan dan koordinasi yang halus. Selanjut ke materi yang terakhir, itu jalur sensorik. Untuk jalur sensorik ini, yang pertama yaitu sistem columna dorsalis atau lemnicus medialis yang menerima jenis informasinya adalah propriosepsi atau posisi sendi dan juga diskriminasi sentuhan halus dan juga vibrasi. Perjalanannya yaitu mulai dari skin reseptor, dari reseptor yang ada di kulit, itu tuh akan melaju ke neuron sensorik primer, lalu ke kolumna dorsalis, ini dorsal kolum, kolumna dorsalis, sini kolumna dorsalis, lalu akan ada yang namanya nukleus gracilis atau cuniatus di medula oblongata yang akan mengalami dekusasi lagi ke lemniscus medialis. Nih dari jadi dari sini dari reseptor ke dorsal medula dorsal ya dorsal kolum ke medula spinalis ke bagian medula di sini terus mengalami persilangan ke bagian medial lemniscus lalu naik ke talamus. Naik ke talamus untuk korteks somatosensorik primer yang memiliki karakteristik yaitu transmisi cepat dan akurat dan juga penting untuk motorik halus. Selanjutnya ada jalur sistem anterolateral seperti nyeri suhu dan juga sentuhan kasar. Itu traktus spinothalamikus untuk nyeri dan suhu, spinoreticularis untuk nyeri korespondensi monoton terhadap nyeri. Yang perjalanannya itu misalnya dari reseptor kulit, neuron sensor primer, mengalami dekusasi di spinal, dan ya lalu ke jalur sensorik khusus contohnya yaitu visual misalnya dari penglihatan ya dimulai itu dari retina misalnya retina saraf optik lalu ke chiasma optikum lalu tractus opticus lalu ke nukleus geniculatum lateral di talamus menghasilkan radiasi optik lalu ke korteks visual primer kalau misalnya auditori yaitu dari koklea saraf koklearis nervus koklearis lalu ke nukleus koklearis di batang otak, lalu ke lemniscus lateral, lalu ke coliculus inferior untuk pendengaran, coliculus superior untuk penglihatan, balik lagi coliculus inferior itu corpus geniculatum media. Lalu adanya radiasi dari auditori, lalu ke cortex auditory primer yang karakteristiknya itu jalur yang sangat spesifik dan terorganisir untuk pemrosesan informasi sensori kompleks. Untuk selanjutnya terima kasih. Kesimpulan langsung aja ya. Jadi sistem saraf manusia ini merupakan struktur yang luar biasa kompleks ya dan terorganisir dengan baik. Melalui interaksi yang rumit antara organ sensori, saraf kranial, dan juga sistem saraf pusat, kita mampu mempersepsi dunia di sekitar kita, memproses informasi tersebut, dan juga memberikan mendapatkan informasi dan juga merespon dengan tepat atau baik. Pemahaman ini tidak hanya penting dalam konteks neuro saja, tapi juga membantu kita dalam memahami dan juga mengapresiasi serta mencukuri
dari semua hal yang telah diberikan oleh Tuhan. Lalu mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan, masih terdapat kesalahan pengucapan kata ataupun hal-hal yang masih kurang dari kata sempurna. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila terdapat sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.